Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Salahan, kelas 2C NIM 21112900778. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi fonem, distribusi fonem, dan realisasi fonem bahasa. Yang pertama, klasifikasi fonem. Kriteria dan prosedur klasifikasi fonem sama saja dengan klasifikasi bunyi. Hanya saja, bedanya kalau bunyi-bunyi vokal dan konsonan itu banyak sekali, maka fonem vokal dan fonem konsonan ini agak terbatas sebab hanya bunyi-bunyi yang dapat membedakan makna saja yang dapat menjadi fonem. Fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus uaran disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. Distribusi fonem. Distribusi fonem dibedakan menjadi dua. Yang pertama, distribusi fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh tiga faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu A, I, U, dan O. Yang kedua, distribusi fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat tiga faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Fonem vokal. Yang pertama, vokal A dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh ambil, taat, dan harga. Yang kedua, vokal I dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh indah, amin, dan tani. Yang ketiga, vokal E dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh enak, karet, dan sate. Yang keempat, vokal U dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh hudan, sambut, dan lagu. Yang kelima, vokal O dapat menduduki semua posisi seperti pada contoh oleh, belok, dan bakso. Fonem konsonan. Konsonan B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada bambu, timbul, dan sedap. Namun, pada posisi akhir sebagai kode posisinya mendua, maksudnya sebagai fonem B, dan dapat pula sebagai fonem P. Yang kedua, konsonan P dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh pikat, lipat, dan tutup. Yang ketiga, konsonan M dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir seperti tampak pada contoh makan, aman, dan dalam. Yang keempat, konsonan T dapat menduduki semua posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti tampak pada contoh teri, hati, dan karet. Realisasi fonem bahasa. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. A. Contoh pelafalan fonem vokal yaitu fonem vokal I dapat memiliki alofon I seperti pada sapi dan lagi. Fonem vokal I juga memiliki alofon I seperti pada lembing dan kambing. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa I dapat berealisasi ke dalam I dan I dalam posisi yang tidak sama. Keduanya dapat disebut sebagai alofon dari fonem I dalam bahasa Indonesia. B. Contoh pelafalan fonem konsonan, yaitu fonem P dapat berealisasi menjadi P pada posisi onset bukan akhir dan akan berealisasi menjadi P pada posisi koda seperti asap,
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P dan P itu merupakan realisasi dari fonem konsonan P. Demikianlah kurang lebih penyampaian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.